Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk berarti minggu depan ya, tanggal 17 Maret 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG turun, bahkan cukup dalam hitungannya ini untuk penurunan IHSG hari ini hampir 2% ya, 1,98% ke level 6.515 setelah kemarin IHSG gagal breakout. Hari ini longsor ya, turun 1,98%. Secara teknikalnya berarti ini bearishnya belum patah ya, kemarin itu naik higher high aja. Ya semoga aja enggak sih, cuman kalau misal minggu depan itu IHSG masih belum bisa break di atas 6.690, itu ada potensi melanjutkan penurunannya ya untuk IHSG, jadi hati-hati aja. Secara teknikal ini masih bearish. Kalau kita lihat untuk transaksinya juga hari ini tanggal 14 ya, hari ini tanggal 14. Secara keseluruhan untuk asingnya juga masih distribusi ya, ini kelihatan sekali, bahkan hari ini distribusinya cukup gede ya, dari kemarin sih untuk asingnya keluar dengan jumlah yang cukup banyak. Untuk hari ini yang paling banyak dijual asing ada saham Bank BCA 501,9 M ya, net sell. Kemudian PTRO hari ini juga didistribusi asing cukup banyak, 292 M. Bank Mandiri net sell 267,7 M. Bank BRI net sell 131,2 M. Bank BRI juga keluar untuk asingnya 93,3 M. Dan yang paling banyak dibeli asing ada Ratu, DSSA, Medco, AADI ya, saham pertambangan semua ini. Ya paling banyak Ratu 98 M, cuman secara keseluruhan ya IHSG-nya di asing cukup banyak ya untuk hari ini aja, hari Jumat, jadi hati-hati untuk ke depan ya, hari Senin. Kalau kita lihat transaksinya juga sebenarnya IHSG tadi di sesi pertama nggak terlalu rame, di sesi kedua sampai kelas pun juga hitungannya nggak serame minggu-minggu yang lalu ya, jadi IHSG-nya sepi, di distribusi asing harga sahamnya tuh. Ini kalau kita cek dalam satu mingguan terakhir ini aja, ini kelihatan sekali ya kalau IHSG dalam satu minggu terakhir ini di distribusi asing cukup banyak ya. Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, PTRO, BBRI, Adaro, Goto ini aslinya keluar. Paling banyak di Bank Mandiri 782 M keluar untuk ini aja. Jadi IHSG masih di distribusi asing, tren secara teknikalnya masih bearish, jadi hati-hati aja sih. Yang udah floating profit nggak ada salahnya buat sebagian diamankan ya kalau mau diamankan, tapi kalau untuk jangka panjang ya disclaimer. Kalau mau average zone jangan buru-buru, mungkin sekilas seperti itu aja untuk IHSG ya. Kita cek ya untuk nilai tukar rupiahnya. Hari ini untuk nilai tukar rupiah, indeks global juga ya, sebenarnya untuk indeks Asia hijau semua ya. Entah kenapa ini kok IHSG bisa merah, mungkin kalau kita lihat lebih ke bawah, rupiahnya juga menguat loh. Menguat pas di video kita buat ya. Rupiahnya pasti masih running trade, itu menguat ke 16.300 ya. Untuk indeks Asia juga hijau. Ini untuk Hang Seng, indeks Cina itu naik cukup tinggi 2,1% ya. Kemudian Nikkei juga hijau, Shanghai hijau. IHSG aja yang merah ini untuk IHSG. Kenapa ini? Mungkin buat teman-teman bisa ditulis di kolom komentar kalau tahu alasannya kenapa. Kalau untuk indeks US-nya belum mulai ya, ini nanti malam jam Amerika. Dan sebenarnya juga untuk indeks global semalam atau kemarin itu nggak terlalu bagus sih. Tadi pagi udah kita share ya di oke, mungkin buat teman-teman yang mau ngikutin ya, buat sebelum market buka mungkin kalau sempat ya lihat kondisi market global ini didominasi merah sih untuk indeks-indeks globalnya ya. Untuk indeks US, untuk indeks Asia juga kemarin sebagian merah, untuk indeks Eropa juga sebagian merah.
Itu untuk indeks IHSG ya. Untuk besok hati-hati aja kalau misal minggu depan merah di awal market atau sebelum market buka, nggak ada salahnya juga buat lihat indeks globalnya gimana. Itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BRI ya, yang hari ini merah. Tadi di close market tuh langsung turunnya cukup dalam, padahal untuk Bank BRI hari ini tadi mencoba buat break lagi di atas, mencoba buat bertahan ya di atas 3.800, tapi gagal. Sempat hijau sih tadi itu untuk Bank BRI, sempat hijau, cuman close di harga pembukaannya 375. Di open gap bawah naik, mencoba buat break lagi di atas 3.800, gagal bertahan di atas itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BRI itu didistribusi oleh asing ya, dan dalam 1 minggu terakhir ini asingnya juga masih net sell 283,2 M. Kita lihat siapa yang keluar untuk hari ini tanggal 14. Yang keluar ada KZ, AK, PDBK. Hanya keluar lagi nih, walaupun nggak terlalu banyak untuk hari ini ya, 6,9 M. Net sell ya, yang jualan paling banyak itu KZ, distribusi 87 M. Hampir seluruh transaksinya ya cenderung distribusi ya, sebagian besar transaksinya jualan untuk KZ versi asing hari ini di saham Bank BRI. Kemudian AK net sell 76 M, CC net sell 16 M. Yang masuk, yang nampung ada YZP, TP, RX ya, cuman nggak sebanyak asing keluar. Jadi hari ini Bank BRI didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, sebagian retail masuk, cuman sebagian juga ada yang keluar sini, keluar exit. Mungkin mudah-mudahan aja untuk minggu depan itu ada ya, mudah-mudahan untuk minggu depan itu indeks globalnya bagus ya. Jadi ada faktor eksternal yang bikin IHSG hijau di awal market. Mudah-mudahan aja ini masih bisa sideways dulu. IHSG tadi sedikit di bawah resistennya ya. Dan untuk Bank BRI mungkin pantau level masih 3.800 untuk minggu depan. Kalau tiba-tiba langsung merah, nah itu perlu hati-hati untuk Bank BRI ya. Jangan buru-buru buat average down aja, atau yang udah floating profit mungkin ambil di bawah, kalau mau sebagian diamankan kalau mau ya. Kalau emang jangka panjang juga sebenarnya yang penting sabar aja ya. Kalau misal masih turun nahan floating loss, sabar aja. Kemudian nanti juga mudah-mudahan bisa balik lagi ya, kalau performa BBRI di kuartal ini bisa bagus kalau bisa ya. Cuman kalau malah profitnya berkurang, nah itu kita lihat nanti respon market gimana ya. Soalnya ini udah di bawah juga sih. Jadi kalaupun bearish terus sampai di bawah 1 itu kayak gimana ya, untuk saham yang fundamentalnya cukup solid seperti Bank BRI itu malah kesempatan buat dikoleksi. Jadi harga saat ini pun dikoleksi juga nggak terlalu masalah sebenarnya. Yang mau entry di harga saat ini menarik sih. Kalaupun turun di hold aja, kalau belinya pakai uang dingin. Yang penting itu aja, belinya pakai uang dingin. Dan hanya untuk jangka panjang mungkin seperti itu. Kalau untuk swing atau scalping ya mungkin nunggu lebih ramai ya. Sebenarnya ramai sih untuk sampai BRI, atau nunggu ini aja, konfirmasi breakout di atas 3.800 ya. Kalau baik, atau kalau masih turun ya wait and see aja dulu sih. Soalnya supportnya cukup dalam, bisa ke 3.400an lagi untuk saham bank. Itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BCA ya, yang hari ini juga turun cukup dalam, 2%-an lebih ke area support. Bukan ke area lagi sih, ini jebol ya untuk Bank BCA, jebol supportnya 875. Terus di 8750 ya, masih di area support sih untuk penutupan Bank BCA hari ini. Tadi pagi itu open gap bawah, jadi open gap bawah naik, nggak sempat tutup gap, kemudian ditarik turun lagi. Untuk merah untuk BPCA, karena hari ini juga di distribusi asing cukup banyak sih untuk saham BPCA itu. Net sell tadi 500an M ya, paling banyak itu jualan untuk asing hari ini di saham BPCA.
Netcell 501 M. Kalau kita lihat lebih detail, BBCA hari ini tanggal 14 secara keseluruhan didistribusi oleh AK, ZP, BB, BK, KZ, AG. Broker-broker asing ya pada keluar. Yang nampung juga sebenarnya lokal sih ya, nampung lokal ya. Dan didominasi broker-broker retail, CC, CP, YP, OD, XL, XC ya, PD ini juga nampung. Jadi di distribusi asing cukup banyak. Aslinya yang masuk ZP itu pun cuma 19 M aja, jadi nggak sebanding dibandingkan asing keluar. Asingnya nggak ada yang jaga harga hari ini di saham BBCA, harga sahamnya turun, nggak bisa bertahan di atas supportnya 8775. Tadi sempat open di area support, naik, bertahan gagal ya, jebol juga ini. Untuk minggu depan berarti pantau aja 8775 sih. Semoga aja langsung bisa break di atas itu ya. Jadi untuk BBCA kalau langsung bisa bertahan di atas 87 ya bagus sih, ada potensi sideways yang mau. Cuman kalau IHSG-nya merah, mending wait and see aja dulu sih, jangan buru-buru buat average down ya. Takutnya bisa turun lagi lebih dalam. Seperti itu untuk saham BBCA. Minggu depan pantau aja 8775 ini. Itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini cukup ini sih, bertahan di area support ya, walaupun tadi pagi itu open ke bawah untuk saham Bank Mandiri, cuman naik lagi nih. Candlenya sih bagus ya, hijau. Coba buat break tadi di atas 4740 cuman gagal. Ini close di area supportnya lagi di harga penutupan yang kemarin 4740. Berarti untuk besok lihat di awal market ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank Mandiri tanggal 14 net sell lumayan banyak, 267 M. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir yang paling banyak di distribusi asing di IHSG itu Bank Mandiri ya, 782,7 M. Jadi hati-hati kalau masih turun ini untuk saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat hari ini aja tanggal 14 ada BK yang distribusi cukup banyak, 221,3 M ya untuk BK-nya sendiri. Net sell untuk hari ini di saham Bank Mandiri. Selain BK ada YU juga jualan 69 M, KZ jualan 43 M, AK jualan 10 M ya. Cuma untuk AK ini cenderung scalping hari ini di saham Bank Mandiri. Yang masuk untuk asing di saham Bank Mandiri ada ZP, BB, CC, cuman nggak sebanyak asing keluar ya. Jadi hari ini Bank Mandiri juga didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya net buy nampung paling banyak BB, versi lokal nampung 111,9 M, dan kemudian broker-broker retail juga pada masuk hari ini, CNI, YP, BD, XL ya. Jadi retailnya juga pada masuk di saham Bank Mandiri. Untuk besok ya lihat di awal market sih, kalau hijau ada potensinya untuk Bank Mandiri sideways seperti ini. Cuman kalau hijau ya lihat IHSG-nya dulu ya. Kalau IHSG merah dan Bank Mandiri hijau dikit ya jangan buru-buru buat entry, tapi disclaimer sih. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom ya. Hari ini untuk saham Telkom juga turun. Turunnya 0,41% ke level 2450 ya untuk saham Telkom ini. 2420 sorry, close ke 2420. Untuk trennya ya ini masih konsolidasi sedikit ya di area di atas supportnya. Jadi dan jangka pendeknya mungkin masih sideways seperti ini untuk saham Telkom. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini Telkom tanggal 14 Maret untuk saham Telkom sendiri net sell 44,1 M.
Kita lihat lebih detail hari ini untuk Telkom tanggal 14 Maret. Secara keseluruhan didistribusi oleh asing nih, AK, YU, BK versi asing Nettel. Asing ya. AK, YU, BK-nya versi asing. Kemudian yang nampung juga sebenarnya asing sih. Di asingnya mendominasi transaksi di saham Telkom. Untuk lokalnya sendiri net buy ya. Kalau kita lihat sebenarnya ini sebagian retail keluar sih di saham Telkom, dan kalau nggak salah tadi sempat hijau ya, untuk saham Telkom itu sempat hijau, nggak tinggi-tinggi banget sih, cuman ke 4.80 aja, tapi habis itu turun. Untuk besok minggu depan sih mudah-mudahan untuk saham naik ya, mudah-mudahan. Walaupun turun ya kemungkinan masih akan di atas supportnya ini. Historinya juga udah di bottom kan, jadi kalau mau nyicil-nyicil, wah, kembali lagi di ya, lihat IHSG-nya. Kalau IHSG-nya masih bearish trennya, ya kalau mau entry untuk scalping aja atau swing ya, mungkin seperti itu sih untuk saham Telkom. Untuk support kuatnya masih di 2340, 2330. Jadi ya kalau mau untuk jangka panjang atau swing sebenarnya entry di bawah 2500 itu lumayan berani ya. Yang penting sabar aja dan apa ya? Ya itu sabar aja ya, dan belinya pakai uang dingin. Itu untuk saham Telkom. Soalnya ini HSG-nya kan masih bearish. Jadi kalau kita baca mungkin habis lebaran ya. Yang lebaran itu takutnya yang libur panjang kan biasanya ada aksi keluar ya, mungkin profit atau jaga-jaga libur panjang dan keluar dari market, bisa jadi seperti itu. Yang berpanjang ada potensi mungkin lebih, cuman semoga aja enggak sih, kita aja untuk beberapa hari ke depan ya. Untuk Telkom sekilas seperti itu aja sih untuk minggu depan, mudah-mudahan bisa rebound naik dan 2500. Kalau belum bisa breakout ya kan konsolidasi di bawah ini. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Selanjutnya kita akan cek saham Wifi. Wifi hari ini juga merah ya. Setelah kemarin naik, kain mau naik nguji tanya hijau sih di awal market tuh open gap atas, tadi dibuka hijau dulu, tapi habis itu 0,3%. Hati-hati ya untuk minggu depan kalau misal masih turun, support kuatnya secara Fibonacci masih 1340-an, jadi potensi ruginya itu masih cukup ya. Kalau untuk swing, kalau untuk scalpingan berarti ya antisipasi aja ya, kalau harga nggak prediksi sampai 10 untuk masing-masing sih ya. Kita lihat untuk transaksinya untuk saham hari ini, apakah asingnya masih masuk? Nggak keluar ya hari ini. L33 distribusi ini asing jadi kemarin entry bawah, naik jualan. Kalau kita lihat untuk Wifi hari ini tanggal 14 secara keseluruhan juga didistribusi oleh AK, BK versi asing ya, CC, ZP versi asing juga jualan. Jadi hari ini untuk saham Wifi didistribusi oleh asing, ditampung lokal ya, cuman distribusi ini ada yang cukup AK 14. Mungkin untuk minggu depan di hari Senin untuk entry ya untuk saham Wifi awal market, apalagi kalau sampai awal market merah ya ini sih masih turun, apalagi kalau candle bearish yang bos itu ya hati-hati ya, bisa mendekati level supportnya 1340, 1350. Mungkin kalau mau masuk untuk swing atau average ya pantau aja, atau kita update ya, kita update untuk apanya di
Ini sih kemarin mentok harga tertingginya itu ada di 2700. Tadi aja spotnya. Kalau misal turun kira-kira mantul di harga apa ya? Kita cari turun. Ya mungkin kalau besok merah ya untuk saham BV itu pantau aja area 1540. Ini kayaknya support terdekat sih untuk. Kalau kita lihat histori juga waktu itu kan sempat mantul naik juga ya pas sama 18 di area. Mungkin kalau tunggu di area 1550 ini. Jangan jaga disclaimer kalau mau scalping ya, di target yang naik ada 800. Cuman kalau turun ambil di area support malah jebol ya antisipasi aja ya, di cut atau dikurangi bagian, takutnya bearish bisa turun lagi ke area 1270. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham WIPI skenario-nya. Jadi kalau lihat transaksi hari ini kita ada potensi merah dulu, mungkin akan ngeji area supportnya di 155. Ada yang jaga harga, mudah-mudahan mantul naik, cuman keadaan jaga hati-hati kalau turun cukup dalam support selanjutnya di 127. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk saham WIPI hari ini juga di selanjutnya kita akan cek saham habis BV apa ya? Data ya, kita cek saham data. Hari ini juga merah untuk saham data, merah mencoba buat break, gagal tadi itu. Kan mencoba buat breakout ya untuk saham data, itu mencoba buat breakout di atas 1100. Gagal, cuma nyentuh resistennya aja, kemudian lanjutkan bearishnya. Supportnya masih dalam ya, jadi jangan buru-buru buat entry, soalnya kan berarti buat entry dulu, apalagi kalau misal besok masih merah ini untuk saham data ya, tunggu aja di 820 ya. Emang dalam sih, cuman kalau bisa dapat di area sini kemudian tiba-tiba mantul naik gini kan lumayan ya, volatilitasnya cukup tinggi, jadi potensi capital gain-nya cukup tinggi. Scalping aja sih ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya data hari ini tanggal 14 asingnya net sell 3,7 M dan hitungannya ya kalau emosi jangan banyak-banyak ya untuk saham data ini. Nah, hari ini tanggal 14 secara keseluruhan didistribusi ini oleh ZP, KI, NI, AK dan yang nampung broker ini ya CP, XL, XT ya, XL yang hari ini nampung saham data. Kita lihat dalam satu minggu terakhir ketika harga sahamnya terjun itu XL yang nampung paling banyak 16 M, JP nampung 11 M, CC nampung 9 M, XPD ya. Jadi ditampung retail, asingnya distribusi. Jadi yang jualan ada IF 25M, EP 11M. Ini ditampung retail harga sahamnya turun. Yang nyangkut mungkin untuk saham teman-teman di saham data ya, jangan buru-buru buat average down, atau kalau nggak mau cut loss ya itu jangan buru-buru buat average down ya. Ya tekan aja supaya ini aja sih kalau misal minggu depan masih 820. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham data. Kalau kita lihat rata-rata retail nyangkut di saham data itu ada di 1200. Berarti posisinya floating loss lumayan dalam ya 1200. Oke, itu untuk saham data. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang hari ini juga didistribusi asing cukup banyak dan harga sahamnya ke area support ya. Berarti untuk saham PTRO ini hanya gimana ini? Ya mungkin yang mau entry ya ini udah di area support, jebol dikit sih. Cuman siapa tahu kan besok rebound naik dan
dan sideways seperti ini kan lumayan ya untuk swing, dan ini juga udah kita share jauh-jauh kemarin di ya, jadi yang ikut ambil di spot taking profit di. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham PTR hari ini asingnya net sell 292 M. PTRO didistribusi gitu banyak ya, itu hati-hati sih. Cuman NI nampung loh, ini heran ya, NI nampung terus PTRO. Selain NI, broker-broker retail juga pada nampung ya hari ini. L masuk 32M, T masuk 23M, dan NI nampung lagi 347M ya. Dan yang jualan untuk totalnya DP, AK, TP, BK, AI pada asing ini jualan ya. Bahkan untuk DP ini 100% jualan, murni distribusi, tidak melakukan pembelian. Yang nampung NI, jadi lokalnya jualan di oleh NI. Ini dalam 1 minggu terakhir ya ternyata. Untuk hari ini aja ya, untuk hari ini aja tanggal 14 ya, kita cek. Ya, ini NI-nya masih masuk ya, hari ini nampung paling banyak 300-an. Dan untuk aslinya ya ini jualan hari ini. Jadi hari ini ya ini di distribusi asing, DP net sell 100. AK net sell 88,1M hari ini tanggal 14 dan ditampung oleh NI. Dan ini broker-broker retail juga masuk. Minggu terakhir ini retail cenderung untuk di saham PTRO dan harga sahamnya turun ke area supportnya lagi ya. Ya kalau mau entry atau tadi udah ambil posisi mungkin di area support ya, semoga aja besok bisa rebound naik ya. Cuman kalau turun hati-hati, kalau secara Fibonacci supportnya cukup dalam, ada di 2420 ya untuk saham PTRO ini. Udah kita share ya sebelum pas gagal breakout itu sih. Kita share berapa? Ya. Oke, hati-hati aja kalau sampai PTRO itu jebol ini ya, potensinya ke berapa? Nah, ini gagal plan C. Kalau nggak ya ini ya pilihan pertama ya, yang anak yang kemungkinan ini. Kemudian kalau ini gagal ini, kalau ini gagal sideways turun, hati-hati berarti ya untuk saham PTRO. Kalau naik kayaknya agak kurang mendukung untuk saat ini, kayak gitu. Jadi untuk saham PTRO lihat di awal market aja berarti ya untuk besok. Kalau awal market merah kemudian bisa break lagi di atas 2090, disclaimer kalau mau entry aja bisa. Itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Yang untuk saham Adaro masih merah ya, dan potensinya ngejar area support untuk saham Adaro ke level dalam ya 1570 untuk saham Adaro. Di sini sih kemarin pilihan utamanya untuk saham itu apa ya? Sideways ya, ternyata malah bearish, masih lanjut tren bearish. Jadi gagal breakout di atas 2060, turun-turun. Dan hati ini di tengah-tengah antara support sama resisten ya, nggak terlalu direkomendasikan buat entry kalau sepi ya. Cuman kalau rame, volumenya rame ya, kalau mau scalping kan disclaimer, kalau naik target price-nya di sini aja, buat patokan 2006 di target price aja, soalnya trennya bearish. Jadi takutnya kalau rame naik itu cuma ada nickel rebound, seperti pas tanggal 6 kan rame naik cuma ada nickel rebound, gagal break di atas 2006 itu turun lagi melakukan tren bearish. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 14 net sell 48M untuk kita lihat lebih detail. Adaro hari ini tanggal 14 KI-nya masih nampung terus ya. Untuk hari ini KI net buy lagi 30,3, seluruh transaksi buy untuk KI lokal
saham Adaro. Jadi ketika dividend trap sampai hari ini itu KI terus akumulasi di saham Adaro 2 bulan di tahun kemarin ya, kalau nggak salah Desember, Januari, Maret, aduh 2 bulan Adaro ini terus diakumulasi oleh KI, cuma harga sahamnya turun. Mungkin lindar ke bawah ya, kita ikut. Kemudian yang keluar hari ini broker-broker asing, PAK, BK, CC, TP, asing net. Nah, hati-hati aja sih untuk besok ya. Ke depan kalau masih turun itu supportnya cukup dalam. Dan hari ini juga sebagian broker pada masuk lagi. YP, XL, PD, OD, BQ, XT ya, kita masuk. Selain KI, broker juga pada naik. Ya tunggu ini aja sih, atau ramai. Kalau ada potensi naik, disclaimer untuk scalpingnya target price merah, ya sabar aja ya. Nah, supportnya cukup dalam 15. Itu untuk saham Adaro ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Min yang dikoreksi. Kemarin udah ada tanda-tanda ya, sebenarnya saham Min kan udah ada mulai banyak saham yang diperjualbelikan di kali ini, lebih banyak lagi nih, soalnya volatilitasnya lumayan tinggi, naik turun ya. Harga 420 jadi ke 100 tertinggi 102. Kita lihat untuk transaksinya hari ini ramai untuk saham Min ya aja, apalagi kalau banyak retail masuk. Untuk ramai hari ini 258,1 M ya. Awal IPO pertama, kedua, ketiga kan itu kelihatan kecil ya transaksinya, berarti itu sahamnya nggak banyak dijual belikan ke regular market, dan kemarin itu udah lumayan tanda-tanda 2. Hari ini langsung 250. Ini yang kita lihat yang nampung siapa, XL. Lokalnya ya nampung paling banyak L6. Yang jualan MBA. Bagian retail keluar juga sih. Kita lihat dari awal IP. Hari ini MG ya, sorry tadi 10 ini yang nampung XL6 jalan 9. Kita sih scalping aja ya, untuk scalpingan. Dan buat patokan ya, kalau buat patokan turun ya agak scalpingan LYP. Retail juga pada scalpingan, emang buat scalpingan sih. Ya harganya nggak saya prediksi, di kasih aja sih. Turun itu ya mungkin ada potensi naik, ada potensi minggu depan, cuman lebih condong ke merah dulu untuk awal market ya. Awal market itu hanya merah dulu ke retail dari awal IPO. Retail itu paling banyak itu hari ini. Kemarin kan pada keluar semua masuk, kali bisa masuk harganya malah turun. Rata-rata belinya di 28 floating lossnya lumayan dalam ya. 28 harga pembukaan sih ya kayaknya kalaupun besok aja 528, apakah bisa beli di atas atau enggak ya kalau market itu dan enggak beli di atas itu ya, mending
kalau pentingnya untuk besok ya, kalau sampai ARB kayaknya nggak mudah. Untuk saham kita akan cek saham Mina ya, yang turun cuma nggak sempat nyentuh area support sih ya. Di sini ya. Ya. Di pagi open gap bawah itu dibuka merah, open di 128. Oh, sorry, di sini 142 ya, 128 itu penutup. Open gap bawah naik mencoba break lagi di atas 15. Untuk supportnya masih di 123 sih untuk besok. Kalau turun pantau aja 123 ini full wet atau floating lossnya perlu banyak ya di cut ya. Kalaupun banyak pun juga sebenarnya nggak salah. Soalnya ini market capnya kecil ya. Jadi kalau nyangkut itu buat kejemput lagi itu mungkin waktu yang sabar ya. Kita lihat di sini hari ini net sell 200-an juta untuk dan lebih detail yang nampung paling banyak kalau kita cek dari awal bulan ini NMXL CSPX retail makna nyangkut dan MU nya terus jualan sampai hari ini tanggal 14 MU ini 2, MU terus ditampung oleh retail terus, harga nggak direkomendasikan buat masuk sih yang nyangkut. Kalau nggak mau ke atas ya display, nggak direkomendasikan buat average dot. Mina selanjutnya kita akan cek saham kilo. Hari ini hijau naik lumayan tinggi arah ya, gegas ke level 432. Kira-kira target price-nya ke level berapa ini untuk saham? Kita pakai Fibonacci. Resistennya ada di 458 ya, 458, 460 untuk minggu depan. Kalau naik, lihat candlenya sebenarnya ada pot atau gagal breakout, diamankan aja yang floating profit hari ini buat keluar ya, dan supportnya cukup dalam di 84 ya. Baru mau entry nggak direkomendasikan, disclaimer. Atas 48 itu lumayan tinggi juga resisten. Kita lihat untuk transaksinya, apakah ramai? Lumayan sih. Kita lihat hari ini tanggal 14 secara keseluruhan juga ada yang dan retail sebagian keluar ya, XL, XC akumulasi SCP 12. Aslinya sendiri juga net buy ya, ada potensi naik nguji resistennya ya. Aja target utamanya 45. Mungkin seperti itu aja untuk saya, dan ini aja untuk anda bisa bermanfaat. Tetap terima kasih.